Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Rusdiansyah Sirajang. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi persamaan dan persamaan nilai mutlak. Bapak harap semua kalian memperhatikan penjelasan Bapak dan fokus pada materi yang diberikan. Silakan saksikan video presentasi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam kegiatan belajar mengajar matematika wajib. Pada semester ini kita akan bahas 4 pokok bahasan, yaitu persamaan dan pertirsamaan nilai mutlak, pertirsamaan rasional dan irasional, sistem persamaan linear 3 variabel, dan sistem persamaan dan sistem pertirsamaan 2 variabel. Selanjutnya kita akan masuk pada persamaan dan pertirsamaan nilai mutlak. Persamaan dan pertirsamaan nilai mutlak. Kita akan bahas 3 subpokok bahasan, yaitu konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertirsamaan nilai mutlak. Kita akan masuk pada konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan tanda seperti ini. Dibaca nilai mutlak dari X didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Contoh, jarak negatif 3 dari 0 adalah 3, sehingga nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Jarak 3 dari 0 adalah 3, sehingga nilai mutlak dari 3 adalah 3. Kita lanjut. Sifat-sifat nilai mutlak. Nilai mutlak dari negatif X, terlewat. Ya, ini masih kelanjutan tadi ya. Nilai mutlak dari sembarang bilangan X, anggota bilangan real, yang dinotasikan dengan nilai mutlak X didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0, dan sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Contoh, nilai mutlak dari 5 adalah 5 karena 5 lebih dari 0. Sedangkan nilai mutlak dari negatif 9 adalah negatif kali negatif 9 sama dengan 9. Karena negatif 9 kurang dari 0. Kita lanjut pada sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak dari negatif X selalu sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak X itu adalah akar dari X pangkat 2. Nilai mutlak X pangkat 2 sama dengan nilai mutlak X negatif pangkat 2. Sama dengan X pangkat 2. Untuk sembarang X dan Y anggota bilangan real berlaku sebagai berikut. Nilai mutlak X kurang Y sama dengan nilai mutlak Y kurang X. Nilai mutlak X kali Y sama dengan nilai mutlak X kali nilai mutlak Y. Nilai mutlak X dibagi Y sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y dengan syarat Y tidak sama dengan 0. Untuk poin 4 dan 5, perhatikan X tambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X tambah nilai mutlak Y. Sedangkan nomor 5 dibalik ya, nilai mutlak X kurang nilai mutlak Y kurang dari nilai mutlak X kurang Y. Fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Fungsi nilai mutlak biasanya ditulis fx sama dengan nilai mutlak x. Berdasarkan definisi nilai mutlak, fx dapat kita bagi 2. Fx sama dengan x jika x lebih dari 0 atau sama dengan positif, negatif x jika x kurang dari 0. Jika kita perhatikan kurva di samping, nilai mutlak X selalu berada di daerah Y positif atau
selalu berada di atas sumbu X. Jadi nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jelas ya? Kita lanjut. Fungsi nilai mutlak fx sama dengan ax tambah b juga berdasarkan definisi nilai mutlak akan terbagi dua, yang berada pada nilai x positif dan berada nilai x negatif. Jadi tetap kita pakai definisi nilai mutlak. Diketahui, ini contoh, diketahui A sama dengan 5 dan B sama dengan negatif 2. Maka nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak 5 kali negatif 2 sama dengan nilai mutlak negatif 10 sama dengan negatif 10, yaitu 10. Nilai mutlak A kali nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak 5 kali nilai mutlak negatif 2 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Nilai mutlak A tambah B sama dengan nilai mutlak 5 tambah negatif 2 sama dengan nilai mutlak 3 sama dengan 3. Nilai mutlak A tambah B sama dengan nilai mutlak 5 tambah nilai mutlak negatif 2 sama dengan 7. Nilai mutlak A pangkat 2 kurang B pangkat 2 sama dengan nilai mutlak 5 pangkat 2 kurang negatif 2 pangkat 2. 25 kurang 4 yaitu 21. Jadi ini contoh-contoh menggunakan sifat nilai mutlak. Kita lanjut. Contoh kedua. Nilai mutlak dari 2x kurang 4 untuk x sama dengan 6 adalah, tinggal kita ganti x-nya dengan 6 dengan negatif 6. Kita akan dapat 2 kali negatif 6 kurang 4 berarti negatif 12 kurang 4. Nilai mutlak dari negatif 16 adalah negatif 16 sama dengan positif 16. Selanjutnya, contoh ketiga. Nilai dari nilai mutlak x tambah 2 kali nilai mutlak x tambah nilai mutlak negatif 5x untuk x kurang dari negatif 2 sebagai berikut. Karena negatif 2, x kurang negatif 2, maka nilai mutlak x sama dengan negatif x. Karena nilai mutlak x kurang dari negatif 2, maka nilai mutlak negatif 5x adalah negatif 5x. Sehingga persamaan di atas dapat kita jabarkan nilai mutlak x tambah 2 kali nilai mutlak x tambah negatif 5x. Nilai mutlak negatif 5x sama dengan negatif x tambah 2 kali negatif x kurang 5x sama dengan negatif x kurang 2x kurang 5x sama dengan negatif 8x. Ayo, sama dengan berapa? Persamaan nilai mutlak. Bentuk umum persamaan nilai mutlak. Untuk fx dan gx fungsi dalam variabel x, ada 3 kemungkinan persamaan nilai mutlak yang akan terjadi. Yang pertama, nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Bentuk kedua, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Dan bentuk ketiga, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx dengan syarat gx lebih dari atau sama dengan 0. Kita lanjut. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c positif lebih dari sama dengan 0. Berdasarkan definisi akan terbagi dua. Fx sama dengan ax tambah b jika ax tambah b lebih dari sama dengan 0.
fx sama dengan negatif ax tambah b jika ax tambah b kurang dari 0. Sehingga persamaan di atas dapat diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan ax tambah b sama dengan c atau ax tambah b sama dengan negatif c. Contoh, nilai mutlak x kurang 2 sama dengan 3. Bisa kita selesaikan x kurang 2 sama dengan 3 atau x kurang 2 sama dengan negatif 3. Sehingga kita dapat x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 1. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Contoh, nilai mutlak x kurang 2 sama dengan nilai mutlak 6 tambah 2x. Dapat kita selesaikan dengan mengkuadratkan tiap ruas. Jadi kita akan dapat x kurang 2 pangkat 2 sama dengan 6 tambah 2x pangkat 2. Sifat nilai mutlak x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. Jadi sifat itu yang kita akan pakai. Sehingga kita dapat x kurang 2 pangkat 2 kurang 6 tambah 2x pangkat 2 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan menjadi x kurang 2 tambah 6 tambah 2x kali x kurang 2 kurang 6 tambah 2x. Sifat dari a pangkat 2 kurang b pangkat 2 sama dengan a tambah b kurang b pangkat 2. Jadi sifat memfaktorkan pada persamaan kuadrat. Kita akan peroleh 3x tambah 4 kali negatif x kurang 8 sama dengan 0. Kita cari pembuat 0 dari 3x tambah 4, yaitu x 3x tambah 4 sama dengan 0 atau negatif x kurang 8 sama dengan 0. Sehingga kita dapat x sama dengan negatif 4/3 atau x sama dengan negatif 8. Jadi penyelesaian persamaan x kurang 2, nilai mutlak x kurang 2 sama dengan nilai mutlak 6 tambah 2x adalah x sama dengan negatif 8 atau x sama dengan negatif 4/3. Perhatikan, nilai mutlak selalu bernilai positif sehingga tiap ruas dapat kita kuadratkan. Jadi ini yang menjamin bahwa tiap ruas itu bisa kita kuadratkan karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Kita lanjut. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari atau sama dengan 0. Ingat ya, ruas kanan belum tentu bernilai positif. Kita akan gunakan cara menganalisis nilai x. Nilai mutlak x tambah nilai mutlak 2x tambah 16 sama dengan x tambah 4. Kita cari pembuat 0 nilai mutlak. Nilai mutlak 2x tambah 16 sama dengan 0. Sehingga kita dapat 2x tambah 16 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 16, x sama dengan negatif 8. Kalau kita perhatikan ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Ini akan kita analisis. Mari kita lihat untuk interval x kurang dari negatif 8. Maka mutlak 2x tambah 16 sama dengan negatif 2x tambah 16. Artinya, mutlak negatif 2x tambah 16 sama dengan x tambah 4. Itu adalah negatif 2x tambah 16 sama dengan x tambah 4. Jika kita kali masuk negatifnya, kita dapat negatif 2x kurang 16 sama dengan x tambah 4. Bentuk sederhananya adalah negatif 3x sama dengan 20 atau x sama dengan negatif 20/3.
Karena X sama dengan negatif 20/3 tidak termuat pada interval X kurang dari atau sama dengan negatif 8, maka persamaan tersebut pada interval X kurang dari negatif 8 tidak mempunyai penyelesaian, atau penyelesaiannya sama dengan himpunan kosong. Kita lanjut. Untuk interval X lebih dari atau sama dengan negatif 8, mutlak 2X tambah 16 sama dengan 2X tambah 16 jika dan hanya jika mutlak 2X tambah 16 sama dengan X tambah 4. Sehingga kita bisa keluarkan tanda kurung mutlaknya, 2X tambah 16 sama dengan X tambah 4. Jika kita selesaikan, kita akan peroleh X sama dengan 2 negatif 12. Karena X sama dengan negatif 12 tidak termuat pada interval X lebih dari atau sama dengan negatif 8, maka persamaan mutlak 2X tambah 16 sama dengan X tambah 4 untuk interval X sama dengan negatif 8 tidak mempunyai penyelesaian, atau penyelesaiannya himpunan kosong. Jika kita gabungkan penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua, maka penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Jadi, persamaan mutlak 2X tambah 16 sama dengan X tambah 4 tidak mempunyai penyelesaian. Jadi setelah kita cari irisan antara penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua, ternyata jawabannya adalah himpunan kosong, berarti tidak punya penyelesaian. Kita lanjut ya. Pertidaksamaan nilai mutlak. Konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Misalkan mutlak X adalah nilai mutlak X dan A suatu bilangan real. Maka berlaku jika mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka nilai X terletak antara negatif A dan A. Jika mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka nilai X terletak di sebelah kiri negatif A atau di sebelah kanan positif A, atau X kurang negatif A atau X lebih dari A. Konsep nilai mutlak tersebut dapat diperluas pada fungsi nilai mutlak. Misalkan fx suatu fungsi dalam variabel x, maka berlaku fungsi nilai mutlak sebagai berikut. Jika mutlak fx kurang dari a, maka negatif a kurang dari atau sama dengan fx kurang dari a. Jika mutlak fx lebih dari a, maka fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a. Lebih dari atau sama dengan ya, kita perhatikan tanda tangannya, tanda persamaannya. Bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, perhatikan tabel berikut. Bentuk-bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak itu kira-kira ada 12. Silakan diperhatikan untuk fx lebih dari atau sama dengan konstanta, untuk mutlak fx lebih dari atau sama dengan mutlak gx, kemudian ada mutlak fx lebih dari atau sama dengan gx. Dengan c bilangan real, fx dan gx merupakan fungsi dalam variabel x. Jadi silakan kalian perhatikan pada tabel yang berwarna kuning di atas. Contoh 1. Mutlak Y kurang dari 3. Itu artinya negatif 3 kurang dari Y kurang dari 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari mutlak Y kurang dari 3 adalah himpunan semua Y sedemikian hingga negatif 3 kurang dari Y kurang dari 3. Contoh 2. Mutlak 2x tambah 1 kurang dari 2 mutlak 2x kurang 3. Karena ruas kiri dan ruas kanan memuat nilai mutlak, kita dapat memangkatkan
pangkatkan 2 tiap ruas. Sehingga kita dapat 2x tambah 1 pangkat 2 kurang dari 2x kurang 3 pangkat 2. 2x jika kita jabarkan kita dapat 2x tambah 1 pangkat 2 kurang 2x kurang 3 pangkat 2 kurang dari 0. Kita gunakan sifat pemfaktoran persamaan kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, kita akan dapat 4x kurang 2 kali 4 kurang dari 0. Pembuat nolnya adalah x sama dengan 1/2. Perhatikan garis bilangan berikut. Penyelesaian 4x kurang 2 kali 4 kurang dari 0 adalah x kurang dari 1/2. Jadi, himpunan semua nilai x yang memenuhi mutlak x kurang mutlak 2x tambah 1 kurang dari mutlak 2x kurang 3 adalah himpunan semua x di mana x kurang dari 1/2. X elemen bilangan real. Kita lanjut ya. Contoh 3. Mutlak 4x kurang 6 kurang dari 3x tambah 4. Pembuat nolnya berarti x sama dengan 3/2. Perhatikan garis bilangan berikut. Ada ruas kiri dari 3/2 dan ruas kanan dari 3/2. Kita lakukan analisis bilangannya. Yang pertama, untuk interval x kurang dari 3/2. Kita dapat mutlak 4x kurang 6 sama dengan negatif 4x kurang 6. Sehingga mutlak 4x kurang 6 kurang dari 3x tambah 4. Ya. Mutlak 4x kurang 6 tadi bernilai negatif. Sehingga kalau kita kali masuk kita dapat negatif 4x tambah 6 kurang dari 3x tambah 4. Kita sederhanakan, kita dapat 7x kurang dari 2, x lebih dari 2/7. Tiap ruas kita bagi negatif 7. Irisan x lebih dari 2/7 dan x kurang dari atau sama dengan 3/2 adalah 2/7 kurang dari x kurang dari atau sama dengan 3/2. Ini penyelesaian pertama. Atau untuk ruas kiri dari 3/2. Selanjutnya kita lihat untuk interval yang berada di sebelah kanan 3/2. Untuk interval x lebih dari atau sama dengan 3/2, maka mutlak 4x kurang 6 bernilai positif, yaitu mutlak 4x kurang 6 sama dengan 4x kurang 6. Sehingga kita bisa tulis mutlak 4x kurang 6 kurang dari 3x tambah 4. Kita sederhanakan, 4x kurang 3x kurang dari 4 tambah 6. Sehingga kita dapat x kurang dari 10. Irisan x kurang dari 10 dan x lebih dari 3/2 adalah 3/2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 10. Ini penyelesaian kedua. Kita lihat irisan antara penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua. Ini kita gabungkan, penyelesaiannya adalah 2/7 kurang dari x kurang dari 10. Jadi himpunan penyelesaian dari mutlak 4x kurang 6 kurang dari 3x tambah 4 adalah himpunan semua x di mana 2/7 kurang dari x kurang dari 10. Ya, sampai di sini materi kita. Jadi bagaimana dengan materi yang telah Bapak presentasikan? Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan kalian bisa hubungi Bapak di nomor WA Bapak. Insya Allah Bapak akan berikan penjelasan lebih lanjut. Kemudian jangan lupa ya, kerjakan soal-soal atau tugas yang telah Bapak berikan di Google Classroom kalian. Ingat, Bapak akan ambil nilai loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.